Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan diagram alir atau flow chart. Flow chart atau diagram alir adalah tools atau alat yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah, proses, atau aliran kerja yang sistematis dan dia menggunakan simbol-simbol tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami kondisi saat ini, kemudian menganalisis, dan kita berkomunikasi tentang bagaimana suatu proses berjalan dari awal hingga akhir. Diagram alir ini sangat bermanfaat untuk memvisualisasikan proses yang kompleks, yang rumit, menjadi lebih mudah dipahami dan menjadi lebih sederhana. Sehingga dengan menyederhanakan sistem yang rumit, kita mampu membuat perencanaan, analisis, dan memperbaiki sistem kerja tersebut. Flowchart terbagi menjadi dua, recent flowchart dan future flowchart. Recent flowchart itu menggambarkan kondisi sistem atau perusahaan yang ada saat ini. Jadi dia menggambarkan saja kondisi saat ini. Nah, dari situ kita bisa menganalisis. Kita buang mana yang tidak perlu, kita edit mana yang waktunya lebih cepat, atau kita bisa menambahkan proses tertentu sehingga produktivitas meningkat. Nah, flowchart di mana ada perubahan daripada recent flowchart itulah yang disebut dengan future flowchart. Kadang-kadang sebagian orang menyebutnya sebagai flowchart usulan. Jadi kalau flowchart sekarang itu menggambarkan kondisi yang saat ini ada di perusahaan atau ada di sistem, flowchart usulan merupakan perbaikan daripada recent flowchart atau flowchart sekarang. Ini adalah contoh flowchart, di mana ada beberapa simbol. Simbol yang pertama adalah simbol data yang warna kuning ini. Ini menunjukkan di dalam proses tersebut melibatkan dokumen yang ingin diproses. Kemudian, simbol yang kedua adalah simbol termination. Biasanya dipakai untuk memulai proses dan mengakhiri proses. Contohnya adalah seperti warna biru telur asin, ada tulisan start dan finish, menandakan start the process dan end of the process. Kemudian simbol yang ketiga itu yang warna hijau, ya, persegi panjang. Berbeda ya dengan yang terminator. Kalau yang terminator di sini ujung-ujungnya tidak lancip, ya. Sementara di sini ujungnya lancip yang berbentuk persegi panjang. Nah, yang persegi panjang ini namanya adalah proses. Jadi tahapan proses yang harus dilalui oleh suatu produk. Itu biasanya digambarkan dengan ini. Misalkan memotong, mengukur, menghaluskan. Nah, itu proses. Itu dilambangkan dengan persegi panjang. Kemudian, yang biru terang seperti ini yang ada tulisan valid. Ini decision symbol. Menunjukkan bahwa ada pengambilan keputusan di situ. Pengambilan keputusan itu ada dua konsekuensinya kan. Ada yes, ada no. Nah, ini yang disebut sebagai decision symbol. Kemudian ada lingkaran. Ini yang disebut dengan on-page reference. Jadi gini, kalau kita menggambarkan proses ternyata harus menyambung ke halaman berikutnya, maka di halaman sebelumnya kita buat namanya on-page reference. Ya. Kemudian akan dilanjutkan menjadi off-page reference. Ya, seperti yang A ini. Ini kita buat di halaman berikutnya. Ini dianalogikan sebagai ini disambung ke A dan ini adalah sambungannya. Dalam flowchart ini digambarkan tentang bagaimana kita melakukan perbaikan proses pembuatan obat, ya. Misalkan di sini start dimulai. Ternyata ada customer requirement, permintaan customer. Obat yang ada di pasaran ternyata mungkin membuat orang ngantuk gitu ya. Nah, tentunya statement kita itu harus berdasarkan data. Nah, ternyata data ada yang masuk, misalkan berupa survei, kita tampung. Kemudian data tersebut kita analisis, setelah analisis kita formulasikan bagaimana cara membuat obat tersebut tidak mudah ngantuk begitu. Kemudian ada proses desain proses. Nah, setelah proses desain proses dicek valid nggak obat yang sudah kita perbaiki tadi. Ya, misalkan dengan survei. Kalau ternyata valid, ya udah proses selesai. Kalau ternyata tidak valid itu artinya ternyata obat yang digunakan itu masih membuat orang itu ngantuk. Maka diulang lagi menjadi customer requirement. Apalagi yang dilakukan. Proses berlanjut seperti itu. Dari sini akan terlihat awal proses dan ending daripada proses tersebut. Samping lambang sebelumnya, ada juga lambang-lambang yang bisa kita gunakan.
Contohnya yang pertama adalah lambang input dan output. Seperti ini bentuknya. Contoh, kita mau menganalisis pabrik keripik singkong. Nah, inputnya adalah singkong mentah. Logonya seperti ini. Outputnya adalah keripik singkong yang sudah diproses. Anda bisa menggunakan logo seperti ini. Berikutnya adalah manual operation. Contoh, misalkan di kelurahan, Anda harus mengisi formulir secara manual, jadi tidak menggunakan komputer. Nah, otomatis Anda bisa menggunakan logo manual operation seperti ini. Berikutnya adalah ini, yang warna ungu. Predefined process. Logo ini digunakan kalau misalkan ada pelaksanaan, tetapi di bawahnya ada lagi, atau sub-proses, atau bagian dari proses tersebut. Kita bisa menggunakan logo seperti ini. Berikutnya adalah display. Nah, logonya warna biru seperti ini. Ini adalah simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Misalkan, di dalam proses tersebut kita harus melihat dashboard, tampilannya, displaynya seperti apa. Maka kita bisa gambarkan ke dalam bentuk lambang seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah simbol preparation atau nilai awal. Demikian penjelasan saya terkait dengan flowchart. Semoga bisa membantu Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum.